dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi munculnya nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan terbuka kemungkinan penyitaan uang 100 juta rupiah yang disebut mengalir kepada Gus Miftah. Budi menambahkan KPK akan menunggu proses pembuktian di pengadilan. Ia juga tidak menutup kemungkinan memanggil Gus Miftah untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam rangka memperkuat pembuktian. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap dugaan aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada Gus Miftah pada saat memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen proyek CGSS Deki Martin. Jaksa Grafik Lasarte membacakan berita acara pemeriksaan saksi dan secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP tersebut. Sidang berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 12 saksi. 8 hadir langsung dan 4 lainnya mengikuti secara daring. Kasus ini menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam dakwaan, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkereta apian termasuk JGSS. KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi untuk menelusuri aliran dana proyek DJKA. Dugaan aliran 100 juta rupiah ke Gus Miftah menjadi salah satu sorotan dalam persidangan terbaru. Hingga berita ini ditayangkan, Gus Miftah belum memberikan tanggapan langsung terkait fakta persidangan maupun peluang penyitaan yang disebut KPK. Ya, keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah, ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya, gitu. Artinya ketika uangnya diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka uang 100 juta yang kita dapat itu bakal kita KPK atau dimasukkan atau terbukti? Ya, tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang berproses di persidangan. Itu sifatnya memaksa untuk mengembalikan atau sekedar menganjurkan pada pihak terkait? Nah, pertama kita akan lihat dulu untuk memastikan ya di proses pembuktian ini, jika itu nanti betul ya terbukti, maka KPK dapat melakukan penyitaan ya. Kita lihat nanti dari proses pembuktian, dari penilaian majelis hakim seperti apa atas keterangan ataupun fakta persidangan tersebut. Akan memanggil yang bersangkutan ya? Yang kita tunggu nanti, ini kan baru muncul di persidangan kemarin gitu ya, ada keterangan dari terdakwa ya, terdakwa atau saksi gitu ya, yang menyampaikan keterangan adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya. Nah, dalam proses pembuktian nanti hakim tentu akan melihat gitu ya, soal aliran uang tersebut seperti apa, kebutuhannya dalam proses pembuktian, khususnya perkara pokok untuk para terdakwa.
lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nama pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah disebut dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, Grafik Loserte mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar 100 juta rupiah kepada Gus Miftah. Keterangan itu muncul saat pemeriksaan terhadap mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek JGSS Deki Martin yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Kontroversi ini bermula dari sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono berlangsung sejak pagi hingga sore. Dalam pembacaan berita acara pemeriksaan atau BAP saksi mengenai dugaan aliran dana dari perkara korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan, jaksa secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP yang menyebut adanya aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada pendakwa tersebut. Sidang hari itu berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Semarang. Sebanyak 12 orang saksi diperiksa terdiri atas 8 saksi yang hadir secara langsung dan 4 saksi yang mengikuti persidangan secara daring. Usai persidangan, JPU Grafik Loserte menyebut keterangan Deki membuka fakta baru mengenai peredaran uang hasil korupsi proyek DJKA. Menurutnya, dana dari kontraktor tidak berhenti pada satu pihak, melainkan mengalir ke berbagai orang termasuk Gus Miftah. Meski demikian, jaksa menegaskan pihaknya belum mengambil keputusan terkait langkah hukum lanjutan. Seluruh temuan akan dilaporkan kepada pimpinan KPK untuk diputuskan, dan selain nama Gus Miftah, saksi juga menyebut nama Muhammad Suryo, pemilik pabrik rokok. Fakta ini akan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan KPK untuk menentukan kebijakan berikutnya. Adapun kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan mencuat sejak OTT KPK pada 11 April 2023. OTT tersebut membongkar praktik suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api periode 2018 hingga 2022. Sejak itu KPK terus mengembangkan kasus hingga menjerat puluhan tersangka, termasuk pejabat Kemenhub, pihak swasta, bahkan mantan menteri dan anggota DPR RI. Salah satunya adalah Sudewo, ex-anggota Komisi 5 DPR RI, sekaligus Bupati Pati nonaktif, yang diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkeretaapian. Hari ini, terima kasih teman-teman media, hari ini kita mendapatkan keterangan cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJKA. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini, kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau yang Pak Muhammad Suryo gimana Pak? Kami pun akan melakukan hal yang sama. Kalau kami bisa memutuskan apa-apa, seluruh fakta persidangan akan kami lapor secara berjenjang dan tertulis pada pimpinan untuk diambil keputusan dan kebijakan sebagaimana mestinya. Cukup ya? Mas, aku ini jago.
itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi munculnya nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan terbuka kemungkinan penyitaan uang 100 juta rupiah yang disebut mengalir kepada Gus Miftah. Budi menambahkan KPK akan menunggu proses pembuktian di pengadilan. Ia juga tidak menutup kemungkinan memanggil Gus Miftah untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam rangka memperkuat pembuktian. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap dugaan aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada Gus Miftah pada saat memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen proyek CGSS Deki Martin. Jaksa Grafik Losarte membacakan berita acara pemeriksaan saksi dan secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP tersebut. Sidang berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 12 saksi. 8 hadir langsung dan 4 lainnya mengikuti secara daring. Kasus ini menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam dakwaan, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkeretaapian termasuk JGSS. KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi untuk menelusuri aliran dana proyek DJKA. Dugaan aliran 100 juta rupiah ke Gus Miftah menjadi salah satu sorotan dalam persidangan terbaru. Hingga berita ini ditayangkan, Gus Miftah belum memberikan tanggapan langsung terkait fakta persidangan maupun peluang penyitaan yang disebut KPK. Ya, keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya, begitu. Artinya ketika uang ini juga berasal dari tindak pidana korupsi, maka uang 100 juta yang kita dapat itu bakal kita KPK atau dimasukkan ke publik. Ya tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang berproses di persidangan. Itu sifatnya memaksa untuk mengembalikan atau sekedar menganjurkan pada pihak terkait. Nah, pertama kita akan lihat dulu untuk memastikan ya di proses pembuktian ini, jika itu nanti betul ya terbukti, maka KPK dapat melakukan penyitaan ya. Kita lihat nanti dari proses pembuktian, dari penilaian majelis hakim seperti apa atas keterangan ataupun fakta persidangan tersebut. Akan memanggil yang bersangkutan itu? Ya kita tunggu nanti, ini kan baru muncul di persidangan kemarin gitu ya, ada keterangan dari terdakwa ya, terdakwa atau saksi gitu ya, yang menyampaikan keterangan adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya. Nah dalam proses pembuktian nanti hakim tentu akan melihat gitu ya,
soal aliran uang tersebut seperti apa, kebutuhannya dalam proses pembuktian, khususnya perkara pokok untuk para terdakwa. Di lingkungan BDP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Pada paket pekerjaan di lingkungan BDP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah disebut dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, Grafik Losarte mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar 100 juta rupiah kepada Gus Miftah. Keterangan itu muncul saat pemeriksaan terhadap mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek JGSS Deki Martin yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Kontroversi ini bermula dari sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono berlangsung sejak pagi hingga sore. Dalam pembacaan berita acara pemeriksaan atau BAP saksi mengenai dugaan aliran dana dari perkara korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan, jaksa secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP yang menyebut adanya aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada pendakwa tersebut. Sidang hari itu berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Caka Pengadilan Tipikor Semarang. Sebanyak 12 orang saksi diperiksa terdiri atas 8 saksi yang hadir secara langsung dan 4 saksi yang mengikuti persidangan secara daring. Usai persidangan, JPU Grafik Losarte menyebut keterangan Deki membuka fakta baru mengenai peredaran uang hasil korupsi proyek DJKA. Menurutnya, dana dari kontraktor tidak berhenti pada satu pihak, melainkan mengalir ke berbagai orang termasuk Gus Miftah. Meski demikian, jaksa menegaskan pihaknya belum mengambil keputusan terkait langkah hukum lanjutan. Seluruh temuan akan dilaporkan kepada pimpinan KPK untuk diputuskan, dan selain nama Gus Miftah, saksi juga menyebut nama Muhammad Suryo, pemilik pabrik rokok. Fakta ini akan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan KPK untuk menentukan kebijakan berikutnya. Adapun kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan mencuat sejak OTT KPK pada 11 April 2023. OTT tersebut membongkar praktik suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api periode 2018 hingga 2022. Sejak itu KPK terus mengembangkan kasus hingga menjerat puluhan tersangka, termasuk pejabat Kemenhub, pihak swasta, bahkan mantan menteri dan anggota DPR RI. Salah satunya adalah Sudewo, ex-anggota Komisi 5 DPR RI, sekaligus Bupati Pati nonaktif,
yang diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkereta apian. Hari ini, terima kasih teman-teman media, hari ini kita mendapatkan keterangan cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJKA. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini. Kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau yang Pak Muhammad Suryo gimana Pak? Kami pun akan melakukan hal yang sama. Kalau kami bisa memutuskan apa-apa, seluruh fakta persidangan akan kami lapor secara berjenjang dan tertulis pada pimpinan untuk diambil keputusan dan kebijakan sebagaimana mestinya. Cukup ya? Mas, aku kejar ke sana. Keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi munculnya nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan terbuka kemungkinan penyitaan uang 100 juta rupiah yang disebut mengalir kepada Gus Miftah. Budi menambahkan KPK akan menunggu proses pembuktian di pengadilan. Ia juga tidak menutup kemungkinan memanggil Gus Miftah untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam rangka memperkuat pembuktian. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap dugaan aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada Gus Miftah pada saat memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen proyek CGSS Deki Martin. Jaksa Grafik Losarte membacakan berita acara pemeriksaan saksi dan secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP tersebut. Sidang berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 12 saksi. 8 hadir langsung dan 4 lainnya mengikuti secara daring. Kasus ini menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam dakwaan, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkereta apian termasuk JGSS. KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi untuk menelusuri aliran dana proyek DJKA.
Dugaan aliran 100 juta rupiah ke Gus Miftah menjadi salah satu sorotan dalam persidangan terbaru. Hingga berita ini ditayangkan, Gus Miftah belum memberikan tanggapan langsung terkait fakta persidangan maupun peluang penyitaan yang disebut KPK. Keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayakan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah, ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya, begitu. Artinya ketika uang ini juga berasal dari tindak pidana korupsi, maka uang 100 juta yang kita dapat itu bakal disita KPK atau dimasukkan atau terkepul? Ya, tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang berproses di persidangan. Itu sifatnya memaksa untuk mengembalikan atau sekedar menganjurkan pada pihak terkait? Nah, pertama kita akan lihat dulu untuk memastikan ya di proses pembuktian ini, jika itu nanti betul ya terbukti, maka KPK dapat melakukan penyitaan ya. Kita lihat nanti dari proses pembuktian, dari penilaian majelis hakim seperti apa atas keterangan ataupun fakta persidangan tersebut. Akan memanggil yang bersangkutan nggak sih? Ya, kita tunggu nanti. Ini kan baru muncul di persidangan kemarin gitu ya. Ada keterangan dari terdakwa ya, terdakwa atau saksi gitu ya, yang menyampaikan keterangan adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya. Nah, dalam proses pembuktian nanti hakim tentu akan melihat gitu ya, soal aliran uang tersebut seperti apa, kebutuhannya dalam proses pembuktian, khususnya perkara pokok untuk para terdakwa. Di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai JGSS 5. Nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah disebut dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli.
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, Grafik Loserte mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar 100 juta rupiah kepada Gus Miftah. Keterangan itu muncul saat pemeriksaan terhadap mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek JGSS Deki Martin yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Kontroversi ini bermula dari sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono berlangsung sejak pagi hingga sore. Dalam pembacaan berita acara pemeriksaan atau BAP saksi mengenai dugaan aliran dana dari perkara korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan, jaksa secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP yang menyebut adanya aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada pendakwa tersebut. Sidang hari itu berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Caka Pengadilan Tipikor Semarang. Sebanyak 12 orang saksi diperiksa terdiri atas 8 saksi yang hadir secara langsung dan 4 saksi yang mengikuti persidangan secara daring. Usai persidangan, JPU Grafik Loserte menyebut keterangan Deki membuka fakta baru mengenai peredaran uang hasil korupsi proyek DJKA. Menurutnya, dana dari kontraktor tidak berhenti pada satu pihak, melainkan mengalir ke berbagai orang termasuk Gus Miftah. Meski demikian, jaksa menegaskan pihaknya belum mengambil keputusan terkait langkah hukum lanjutan. Seluruh temuan akan dilaporkan kepada pimpinan KPK untuk diputuskan, dan selain nama Gus Miftah, saksi juga menyebut nama Muhammad Suryo, pemilik pabrik rokok. Fakta ini akan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan KPK untuk menentukan kebijakan berikutnya. Adapun kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan mencuat sejak OTT KPK pada 11 April 2023. OTT tersebut membongkar praktik suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api periode 2018 hingga 2022. Sejak itu KPK terus mengembangkan kasus hingga menjerat puluhan tersangka, termasuk pejabat Kemenhub, pihak swasta, bahkan mantan menteri dan anggota DPR RI. Salah satunya adalah Sudewo, ex-anggota Komisi 5 DPR RI, sekaligus Bupati Pati nonaktif, yang diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkeretaapian. Hari ini, terima kasih teman-teman media, hari ini kita mendapatkan keterangan cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJKA. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini. Kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau yang Pak Muhammad Suryo gimana Pak? Kami pun akan melakukan hal yang sama. Kalau kami bisa memutuskan apa-apa, seluruh fakta persidangan akan kami lapor secara berjenjang dan tertulis pada pimpinan untuk diambil keputusan dan kebijakan sebagaimana mestinya. Cukup ya?
penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA, dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi munculnya nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan terbuka kemungkinan penyitaan uang 100 juta rupiah yang disebut mengalir kepada Gus Miftah. Budi menambahkan KPK akan menunggu proses pembuktian di pengadilan. Ia juga tidak menutup kemungkinan memanggil Gus Miftah untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam rangka memperkuat pembuktian. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap dugaan aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada Gus Miftah pada saat memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen proyek CGSS Deki Martin. Jaksa Grafik Leserte membacakan berita acara pemeriksaan saksi dan secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP tersebut. Sidang berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 12 saksi. 8 hadir langsung dan 4 lainnya mengikuti secara daring. Kasus ini menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam dakwaan, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkereta-apian termasuk JGSS. KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi untuk menelusuri aliran dana proyek DJKA. Dugaan aliran 100 juta rupiah ke Gus Miftah menjadi salah satu sorotan dalam persidangan terbaru. Hingga berita ini ditayangkan, Gus Miftah belum memberikan tanggapan langsung terkait fakta persidangan maupun peluang penyitaan yang disebut KPK. Ya, keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA, dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah, ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya, begitu. Artinya ketika uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka uang 100 juta yang kita dapat itu bakal kita KPK dan terkait dengan terkomplit. Ya, tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang berproses di persidangan. Itu sifatnya memaksa untuk mengembalikan atau sekedar menganjurkan pada pihak terkait? Nah, pertama kita akan lihat dulu untuk memastikan ya di proses pembuktian ini, jika itu nanti betul ya terbukti, maka KPK dapat melakukan penyitaan ya. Kita lihat nanti dari proses pembuktian, dari penilaian majelis hakim seperti apa atas keterangan ataupun fakta persidangan tersebut. Akan memanggil yang bersangkutan ya? Ya, kita tunggu nanti. Ini kan baru muncul di persidangan kemarin gitu ya, ada keterangan dari terdakwa ya, terdakwa atau saksi gitu ya, yang menyampaikan keterangan adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya. Nah, dalam proses pembuktian nanti hakim tentu akan melihat gitu ya,
soal aliran uang tersebut seperti apa, kebutuhannya dalam proses pembuktian, khususnya perkara pokok untuk para terdakwa. Kerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Pada paket kerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai JGSS 5. Nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah disebut dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, Grafik Loserte mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar 100 juta rupiah kepada Gus Miftah. Keterangan itu muncul saat pemeriksaan terhadap mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek JGSS Deki Martin yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Kontroversi ini bermula dari sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono berlangsung sejak pagi hingga sore. Dalam pembacaan berita acara pemeriksaan atau BAP saksi mengenai dugaan aliran dana dari perkara korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan, jaksa secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP yang menyebut adanya aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada pendakwa tersebut. Sidang hari itu berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Caka Pengadilan Tipikor Semarang. Sebanyak 12 orang saksi diperiksa terdiri atas 8 saksi yang hadir secara langsung dan 4 saksi yang mengikuti persidangan secara daring. Usai persidangan, JPU Grafik Loserte menyebut keterangan Deki membuka fakta baru mengenai peredaran uang hasil korupsi proyek DJKA. Menurutnya, dana dari kontraktor tidak berhenti pada satu pihak, melainkan mengalir ke berbagai orang termasuk Gus Miftah. Meski demikian, jaksa menegaskan pihaknya belum mengambil keputusan terkait langkah hukum lanjutan. Seluruh temuan akan dilaporkan kepada pimpinan KPK untuk diputuskan, dan selain nama Gus Miftah, saksi juga menyebut nama Muhammad Suryo, pemilik pabrik rokok. Fakta ini akan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan KPK untuk menentukan kebijakan berikutnya. Adapun kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan mencuat sejak OTT KPK pada 11 April 2023. OTT tersebut membongkar praktik suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api periode 2018 hingga 2022. Sejak itu KPK terus mengembangkan kasus hingga menjerat puluhan tersangka, termasuk pejabat Kemenhub, pihak swasta, bahkan mantan menteri dan anggota DPR RI. Salah satunya adalah Sudewo, ex-anggota Komisi 5 DPR RI, sekaligus Bupati Pati nonaktif,
yang diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkereta apian. Hari ini, terima kasih teman-teman media, hari ini kita mendapatkan keterangan cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJKA. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JKSS 1 sampai dengan JKSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini. Kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau yang Pak Muhammad Suryo gimana Pak? Kami pun akan melakukan hal yang sama. Kalau kami bisa memutuskan apa-apa, seluruh fakta persidangan akan kami lapor secara berjenjang dan tertulis pada pimpinan untuk diambil keputusan dan kebijakan sebagaimana mestinya. Cukup ya? Mas, tapi ini jangan keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi munculnya nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JKSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan terbuka kemungkinan penyitaan uang 100 juta rupiah yang disebut mengalir kepada Gus Miftah. Budi menambahkan KPK akan menunggu proses pembuktian di pengadilan. Ia juga tidak menutup kemungkinan memanggil Gus Miftah untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam rangka memperkuat pembuktian. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap dugaan aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada Gus Miftah pada saat memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen proyek CGSS Deki Martin. Jaksa Grafik Loserte membacakan berita acara pemeriksaan saksi dan secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP tersebut. Sidang berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 12 saksi. 8 hadir langsung dan 4 lainnya mengikuti secara daring. Kasus ini menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam dakwaan, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkereta apian termasuk JKSS. KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi untuk menelusuri aliran dana proyek DJKA.
Dugaan aliran 100 juta rupiah ke Gus Miftah menjadi salah satu sorotan dalam persidangan terbaru. Hingga berita ini ditayangkan, Gus Miftah belum memberikan tanggapan langsung terkait fakta persidangan maupun peluang penyitaan yang disebut KPK. Ya, keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah, ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya, begitu. Artinya ketika uangnya diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka uang 100 juta yang kita dapat itu bakal disita KPK atau dimasukkan atau terkopi? Ya, tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang terproses di persidangan. Itu sifatnya memaksa untuk mengembalikan atau sekedar menganjurkan pada pihak terkait? Nah, pertama kita akan lihat dulu untuk memastikan ya di proses pembuktian ini, jika itu nanti betul ya terbukti, maka KPK dapat melakukan penyitaan ya. Kita lihat nanti dari proses pembuktian, dari penilaian majelis hakim seperti apa atas keterangan ataupun fakta persidangan tersebut. Akan memanggil yang bersangkutan ya? Ya, kita tunggu nanti. Ini kan baru muncul di persidangan kemarin gitu ya. Ada keterangan dari terdakwa ya, terdakwa atau saksi gitu ya, yang menyampaikan keterangan adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya. Nah, dalam proses pembuktian nanti hakim tentu akan melihat gitu ya, soal aliran uang tersebut seperti apa, kebutuhannya dalam proses pembuktian, khususnya perkara pokok untuk para terdakwa. Kerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nama pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah disebut dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli.
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, Grafik Loserte mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar 100 juta rupiah kepada Gus Miftah. Keterangan itu muncul saat pemeriksaan terhadap mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek JKSS Deki Martin yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Kontroversi ini bermula dari sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono berlangsung sejak pagi hingga sore. Dalam pembacaan berita acara pemeriksaan atau BAP saksi mengenai dugaan aliran dana dari perkara korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan, jaksa secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP yang menyebut adanya aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada pendakwa tersebut. Sidang hari itu berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Caka Pengadilan Tipikor Semarang. Sebanyak 12 orang saksi diperiksa terdiri atas 8 saksi yang hadir secara langsung dan 4 saksi yang mengikuti persidangan secara daring. Usai persidangan, JPU Grafik Loserte menyebut keterangan Deki membuka fakta baru mengenai peredaran uang hasil korupsi proyek DJKA. Menurutnya, dana dari kontraktor tidak berhenti pada satu pihak, melainkan mengalir ke berbagai orang termasuk Gus Miftah. Meski demikian, jaksa menegaskan pihaknya belum mengambil keputusan terkait langkah hukum lanjutan. Seluruh temuan akan dilaporkan kepada pimpinan KPK untuk diputuskan, dan selain nama Gus Miftah, saksi juga menyebut nama Muhammad Suryo, pemilik pabrik rokok. Fakta ini akan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan KPK untuk menentukan kebijakan berikutnya. Adapun kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan mencuat sejak OTT KPK pada 11 April 2023. OTT tersebut membongkar praktik suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api periode 2018 hingga 2022. Sejak itu KPK terus mengembangkan kasus hingga menjerat puluhan tersangka, termasuk pejabat Kemenhub, pihak swasta, bahkan mantan menteri dan anggota DPR RI. Salah satunya adalah Sudewo, ex-anggota Komisi 5 DPR RI, sekaligus Bupati Pati nonaktif, yang diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkeretaapian. Hari ini, terima kasih teman-teman media, hari ini kita mendapatkan keterangan cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJKA. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JKSS 1 sampai JKSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini, kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau yang Pak Muhammad Suryo gimana Pak? Kami pun akan melakukan hal yang sama. Kalau kami bisa memutuskan apa-apa, seluruh fakta persidangan akan kami lapor secara berjenjang dan tertulis kepada pimpinan untuk diambil keputusan dan kebijakan sebagaimana mestinya. Cukup ya? Mas, aku ini jatuh.
tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi munculnya nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan terbuka kemungkinan penyitaan uang 100 juta rupiah yang disebut mengalir kepada Gus Miftah. Budi menambahkan KPK akan menunggu proses pembuktian di pengadilan. Ia juga tidak menutup kemungkinan memanggil Gus Miftah untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam rangka memperkuat pembuktian. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap dugaan aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada Gus Miftah pada saat memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen proyek CGSS Deki Martin. Jaksa Grafik Losarte membacakan berita acara pemeriksaan saksi dan secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP tersebut. Sidang berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 12 saksi. 8 hadir langsung dan 4 lainnya mengikuti secara daring. Kasus ini menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam dakwaan, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkeretaapian termasuk JGSS. KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi untuk menelusuri aliran dana proyek DJKA. Dugaan aliran 100 juta rupiah ke Gus Miftah menjadi salah satu sorotan dalam persidangan terbaru. Hingga berita ini ditayangkan, Gus Miftah belum memberikan tanggapan langsung terkait fakta persidangan maupun peluang penyitaan yang disebut KPK. Ya, keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah, ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya, gitu. Artinya ketika uang ini juga berasal dari tindak pidana korupsi, maka uang 100 juta yang kita dapat itu bakal kita KPK atau dimasukkan atau terbukti? Ya, tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang berproses di persidangan. Itu sifatnya memaksa untuk mengembalikan atau sekedar menganjurkan pada pihak terkait itu? Nah, pertama kita akan lihat dulu untuk memastikan ya di proses pembuktian ini, jika itu nanti betul ya terbukti, maka KPK dapat melakukan penyitaan ya. Kita lihat nanti dari proses pembuktian, dari penilaian majelis hakim seperti apa atas keterangan ataupun fakta persidangan tersebut. Akan memanggil yang bersangkutan ya? Ya, kita tunggu nanti. Ini kan baru muncul di persidangan kemarin gitu ya. Ada keterangan dari terdakwa ya, terdakwa atau saksi gitu ya, yang menyampaikan keterangan adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya. Nah, dalam proses pembuktian nanti hakim tentu akan melihat gitu ya,
soal aliran uang tersebut seperti apa, kebutuhannya dalam proses pembuktian, khususnya perkara pokok untuk para terdakwa. Kerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nama pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah disebut dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, Grafik Loserte mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar 100 juta rupiah kepada Gus Miftah. Keterangan itu muncul saat pemeriksaan terhadap mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek JGSS Deki Martin yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Kontroversi ini bermula dari sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono berlangsung sejak pagi hingga sore. Dalam pembacaan berita acara pemeriksaan atau BAP saksi mengenai dugaan aliran dana dari perkara korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan, jaksa secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP yang menyebut adanya aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada pendakwa tersebut. Sidang hari itu berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Caka Pengadilan Tipikor Semarang. Sebanyak 12 orang saksi diperiksa terdiri atas 8 saksi yang hadir secara langsung dan 4 saksi yang mengikuti persidangan secara daring. Usai persidangan, JPU Grafik Loserte menyebut keterangan Deki membuka fakta baru mengenai peredaran uang hasil korupsi proyek DJKA. Menurutnya, dana dari kontraktor tidak berhenti pada satu pihak, melainkan mengalir ke berbagai orang termasuk Gus Miftah. Meski demikian, jaksa menegaskan pihaknya belum mengambil keputusan terkait langkah hukum lanjutan. Seluruh temuan akan dilaporkan kepada pimpinan KPK untuk diputuskan, dan selain nama Gus Miftah, saksi juga menyebut nama Muhammad Suryo, pemilik pabrik rokok. Fakta ini akan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan KPK untuk menentukan kebijakan berikutnya. Adapun kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan mencuat sejak OTT KPK pada 11 April 2023. OTT tersebut membongkar praktik suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api periode 2018 hingga 2022. Sejak itu KPK terus mengembangkan kasus hingga menjerat puluhan tersangka, termasuk pejabat Kemenhub, pihak swasta, bahkan mantan menteri dan anggota DPR RI. Salah satunya adalah Sudewo, ex-anggota Komisi 5 DPR RI, sekaligus Bupati Pati nonaktif,
yang diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkereta apian. Hari ini, terima kasih teman-teman media, hari ini kita mendapatkan keterangan cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksinya adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJKA. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu dicatat kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini. Kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau yang Pak Muhammad Suryo gimana Pak? Kami pun akan melakukan hal yang sama. Kami bisa memutuskan apa-apa. Seluruh fakta persidangan akan kami lapor secara berjenjang dan tertulis pada pimpinan untuk diambil keputusan dan kebijakan sebagaimana mestinya. Cukup ya? Mas, aku ini jangan. Keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi munculnya nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan terbuka kemungkinan penyitaan uang 100 juta rupiah yang disebut mengalir kepada Gus Miftah. Budi menambahkan KPK akan menunggu proses pembuktian di pengadilan. Ia juga tidak menutup kemungkinan memanggil Gus Miftah untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam rangka memperkuat pembuktian. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap dugaan aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada Gus Miftah pada saat memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen proyek JGSS Deki Martin. Jaksa Grafik Lasarte membacakan berita acara pemeriksaan saksi dan secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP tersebut. Sidang berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 12 saksi. 8 hadir langsung dan 4 lainnya mengikuti secara daring. Kasus ini menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam dakwaan, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkereta apian termasuk JGSS. KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi untuk menelusuri aliran dana proyek DJKA.
Dugaan aliran 100 juta rupiah ke Gus Miftah menjadi salah satu sorotan dalam persidangan terbaru. Hingga berita ini ditayangkan, Gus Miftah belum memberikan tanggapan langsung terkait fakta persidangan maupun peluang penyitaan yang disebut KPK. Ya, keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah, ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya, begitu. Artinya ketika uangnya juga berasal dari tindak pidana korupsi, maka uang 100 juta yang kita dapat itu bakal disita KPK atau dimasukkan atau terkopi? Ya, tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang terproses di persidangan. Itu sifatnya memaksa untuk mengembalikan atau sekedar menganjurkan pada pihak terkait? Nah, pertama kita akan lihat dulu untuk memastikan ya di proses pembuktian ini, jika itu nanti betul ya terbukti, maka KPK dapat melakukan penyitaan ya. Kita lihat nanti dari proses pembuktian, dari penilaian majelis hakim seperti apa atas keterangan ataupun fakta persidangan tersebut. Akan memanggil yang bersangkutan ya? Yang kita tunggu nanti, ini kan baru muncul di persidangan kemarin gitu ya, ada keterangan dari terdakwa ya, terdakwa atau saksi gitu ya, yang menyampaikan keterangan adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya. Nah, dalam proses pembuktian nanti hakim tentu akan melihat gitu ya, soal aliran uang tersebut seperti apa, kebutuhannya dalam proses pembuktian, khususnya perkara pokok untuk para terdakwa. Di lingkungan BDP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Pada paket pekerjaan di lingkungan BDP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai JGSS 5. Nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah disebut dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli.
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, Grafik Loserte mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar 100 juta rupiah kepada Gus Miftah. Keterangan itu muncul saat pemeriksaan terhadap mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek JKSS Deki Martin yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Kontroversi ini bermula dari sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono berlangsung sejak pagi hingga sore. Dalam pembacaan berita acara pemeriksaan atau BAP saksi mengenai dugaan aliran dana dari perkara korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan, jaksa secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP yang menyebut adanya aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada pendakwa tersebut. Sidang hari itu berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Semarang. Sebanyak 12 orang saksi diperiksa terdiri atas 8 saksi yang hadir secara langsung dan 4 saksi yang mengikuti persidangan secara daring. Usai persidangan, JPU Grafik Loserte menyebut keterangan Deki membuka fakta baru mengenai peredaran uang hasil korupsi proyek DJKA. Menurutnya, dana dari kontraktor tidak berhenti pada satu pihak, melainkan mengalir ke berbagai orang termasuk Gus Miftah. Meski demikian, jaksa menegaskan pihaknya belum mengambil keputusan terkait langkah hukum lanjutan. Seluruh temuan akan dilaporkan kepada pimpinan KPK untuk diputuskan, dan selain nama Gus Miftah, saksi juga menyebut nama Muhammad Suryo, pemilik pabrik rokok. Fakta ini akan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan KPK untuk menentukan kebijakan berikutnya. Adapun kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan mencuat sejak OTT KPK pada 11 April 2023. OTT tersebut membongkar praktik suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api periode 2018 hingga 2022. Sejak itu KPK terus mengembangkan kasus hingga menjerat puluhan tersangka, termasuk pejabat Kemenhub, pihak swasta, bahkan mantan menteri dan anggota DPR RI. Salah satunya adalah Sudewo, ex-anggota Komisi 5 DPR RI, sekaligus Bupati Pati nonaktif, yang diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkeretaapian. Hari ini, terima kasih teman-teman media, hari ini kita mendapatkan keterangan cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJKA. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JKSS 1 sampai JKSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu dicatatkan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini, kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau yang Pak Muhammad Suryo gimana Pak? Kami pun akan melakukan hal yang sama. Kalau kami bisa memutuskan apa-apa, seluruh fakta persidangan akan kami lapor secara berjenjang dan tertulis pada pimpinan untuk diambil keputusan dan kebijakan sebagaimana mestinya. Cukup ya? Mas, aku ini jangan.
keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengelayakan oleh penyidik nanti apakah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi munculnya nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan terbuka kemungkinan penyitaan uang 100 juta rupiah yang disebut mengalir kepada Gus Miftah. Budi menambahkan KPK akan menunggu proses pembuktian di pengadilan. Ia juga tidak menutup kemungkinan memanggil Gus Miftah untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam rangka memperkuat pembuktian. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap dugaan aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada Gus Miftah pada saat memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen proyek CGSS Deki Martin. Jaksa Grafik Losarte membacakan berita acara pemeriksaan saksi dan secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP tersebut. Sidang berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 12 saksi. 8 hadir langsung dan 4 lainnya mengikuti secara daring. Kasus ini menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam dakwaan, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkeretaapian termasuk JGSS. KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi untuk menelusuri aliran dana proyek DJKA. Dugaan aliran 100 juta rupiah ke Gus Miftah menjadi salah satu sorotan dalam persidangan terbaru. Hingga berita ini ditayangkan, Gus Miftah belum memberikan tanggapan langsung terkait fakta persidangan maupun peluang penyitaan yang disebut KPK. Ya, keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengelayakan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah, ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya, begitu. Artinya ketika uang ini juga berasal dari tindak pidana korupsi, maka uang 100 juta yang kita dapat itu bakal disita KPK atau dimasukkan atau terkumpul? Ya, tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang berproses di persidangan. Itu sifatnya memaksa untuk mengembalikan atau sekedar menganjurkan pada pihak terkait? Nah, pertama kita akan lihat dulu untuk memastikan ya di proses pembuktian ini, jika itu nanti betul ya terbukti, maka KPK dapat melakukan penyitaan ya. Kita lihat nanti dari proses pembuktian, dari penilaian majelis hakim seperti apa atas keterangan ataupun fakta persidangan tersebut. Akan memanggil yang bersangkutan itu? Ya, kita tunggu nanti. Ini kan baru muncul di persidangan kemarin gitu ya. Ada keterangan dari terdakwa ya, terdakwa atau saksi gitu ya, yang menyampaikan keterangan adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya. Nah, dalam proses pembuktian nanti hakim tentu akan melihat gitu ya
soal aliran uang tersebut seperti apa, kebutuhannya dalam proses pembuktian, khususnya perkara pokok untuk para terdakwa. Di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JKSS 1 sampai dengan JKSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JKSS 1 sampai dengan JKSS 5. Nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah disebut dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, Grafik Loserte mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar 100 juta rupiah kepada Gus Miftah. Keterangan itu muncul saat pemeriksaan terhadap mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek JKSS Deki Martin yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Kontroversi ini bermula dari sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono berlangsung sejak pagi hingga sore. Dalam pembacaan berita acara pemeriksaan atau BAP saksi mengenai dugaan aliran dana dari perkara korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan, jaksa secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP yang menyebut adanya aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada pendakwa tersebut. Sidang hari itu berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Caka Pengadilan Tipikor Semarang. Sebanyak 12 orang saksi diperiksa terdiri atas 8 saksi yang hadir secara langsung dan 4 saksi yang mengikuti persidangan secara daring. Usai persidangan, JPU Grafik Loserte menyebut keterangan Deki membuka fakta baru mengenai peredaran uang hasil korupsi proyek DJKA. Menurutnya, dana dari kontraktor tidak berhenti pada satu pihak, melainkan mengalir ke berbagai orang termasuk Gus Miftah. Meski demikian, jaksa menegaskan pihaknya belum mengambil keputusan terkait langkah hukum lanjutan. Seluruh temuan akan dilaporkan kepada pimpinan KPK untuk diputuskan, dan selain nama Gus Miftah, saksi juga menyebut nama Muhammad Suryo, pemilik pabrik rokok. Fakta ini akan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan KPK untuk menentukan kebijakan berikutnya. Adapun kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan mencuat sejak OTT KPK pada 11 April 2023. OTT tersebut membongkar praktik suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api periode 2018 hingga 2022. Sejak itu KPK terus mengembangkan kasus hingga menjerat puluhan tersangka, termasuk pejabat Kemenhub, pihak swasta, bahkan mantan menteri dan anggota DPR RI. Salah satunya adalah Sudewo, ex-anggota Komisi 5 DPR RI, sekaligus Bupati Pati nonaktif,
yang diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkereta apian. Hari ini, terima kasih teman-teman media, hari ini kita mendapatkan keterangan cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJKA. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu dicatatkan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini. Kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau yang Pak Muhammad Suryo gimana Pak? Kami pun akan melakukan hal yang sama. Kalau kami bisa memutuskan apa-apa, seluruh fakta persidangan akan kami lapor secara berjenjang dan tertulis pada pimpinan untuk diambil keputusan dan kebijakan sebagaimana mestinya. Cukup ya? Mas, aku ini jatuh. Keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi munculnya nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan terbuka kemungkinan penyitaan uang 100 juta rupiah yang disebut mengalir kepada Gus Miftah. Budi menambahkan KPK akan menunggu proses pembuktian di pengadilan. Ia juga tidak menutup kemungkinan memanggil Gus Miftah untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam rangka memperkuat pembuktian. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap dugaan aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada Gus Miftah pada saat memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen proyek CGSS Deki Martin. Jaksa Grafik Losarte membacakan berita acara pemeriksaan saksi dan secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP tersebut. Sidang berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 12 saksi. 8 hadir langsung dan 4 lainnya mengikuti secara daring. Kasus ini menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam dakwaan, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkereta apian termasuk JGSS. KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi untuk menelusuri aliran dana proyek DJKA.
Dugaan aliran 100 juta rupiah ke Gus Miftah menjadi salah satu sorotan dalam persidangan terbaru. Hingga berita ini ditayangkan, Gus Miftah belum memberikan tanggapan langsung terkait fakta persidangan maupun peluang penyitaan yang disebut KPK. Ya, keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah, ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya, seperti itu. Artinya ketika uang ini diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka uang 100 juta yang kita dapat itu bakal disita KPK atau dimasukkan ke polisi? Ya, tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang berproses di persidangan. Itu sifatnya memaksa untuk mengembalikan atau sekedar menganjurkan pada pihak terkait? Pertama kita akan lihat dulu untuk memastikan ya di proses pembuktian ini, jika itu nanti betul ya terbukti, maka KPK dapat melakukan penyitaan ya. Kita lihat nanti dari proses pembuktian, dari penilaian majelis hakim seperti apa atas keterangan ataupun fakta persidangan tersebut. Akan memanggil yang bersangkutan nggak sih? Ya, kita tunggu nanti. Ini kan baru muncul di persidangan kemarin gitu ya, ada keterangan dari terdakwa ya, terdakwa atau saksi gitu ya, yang menyampaikan keterangan adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya. Nah, dalam proses pembuktian nanti hakim tentu akan melihat gitu ya, soal aliran uang tersebut seperti apa, kebutuhannya dalam proses pembuktian, khususnya perkara pokok untuk para terdakwa ini. Di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai JGSS 5. Nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah disebut dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli.
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, Grafik Loserte mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar 100 juta rupiah kepada Gus Miftah. Keterangan itu muncul saat pemeriksaan terhadap mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek JGSS Deki Martin yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Kontroversi ini bermula dari sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono berlangsung sejak pagi hingga sore. Dalam pembacaan berita acara pemeriksaan atau BAP saksi mengenai dugaan aliran dana dari perkara korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan, jaksa secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP yang menyebut adanya aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada pendakwa tersebut. Sidang hari itu berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Caka Pengadilan Tipikor Semarang. Sebanyak 12 orang saksi diperiksa terdiri atas 8 saksi yang hadir secara langsung dan 4 saksi yang mengikuti persidangan secara daring. Usai persidangan, JPU Grafik Loserte menyebut keterangan Deki membuka fakta baru mengenai peredaran uang hasil korupsi proyek DJKA. Menurutnya, dana dari kontraktor tidak berhenti pada satu pihak, melainkan mengalir ke berbagai orang termasuk Gus Miftah. Meski demikian, jaksa menegaskan pihaknya belum mengambil keputusan terkait langkah hukum lanjutan. Seluruh temuan akan dilaporkan kepada pimpinan KPK untuk diputuskan, dan selain nama Gus Miftah, saksi juga menyebut nama Muhammad Suryo, pemilik pabrik rokok. Fakta ini akan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan KPK untuk menentukan kebijakan berikutnya. Adapun kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan mencuat sejak OTT KPK pada 11 April 2023. OTT tersebut membongkar praktik suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api periode 2018 hingga 2022. Sejak itu KPK terus mengembangkan kasus hingga menjerat puluhan tersangka, termasuk pejabat Kemenhub, pihak swasta, bahkan mantan menteri dan anggota DPR RI. Salah satunya adalah Sudewo, ex-anggota Komisi 5 DPR RI, sekaligus Bupati Pati nonaktif, yang diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkeretaapian. Hari ini, terima kasih teman-teman media, hari ini kita mendapatkan keterangan cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJKA. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai dengan JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini, kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau yang Pak Muhammad Suryo gimana Pak? Kami pun akan melakukan hal yang sama. Kalau kami bisa memutuskan apa-apa, seluruh fakta persidangan akan kami lapor secara berjenjang dan tertulis pada pimpinan untuk diambil keputusan dan kebijakan sebagaimana mestinya. Cukup ya? Mas, aku ini jatuh.
menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi munculnya nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan terbuka kemungkinan penyitaan uang 100 juta rupiah yang disebut mengalir kepada Gus Miftah. Budi menambahkan KPK akan menunggu proses pembuktian di pengadilan. Ia juga tidak menutup kemungkinan memanggil Gus Miftah untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam rangka memperkuat pembuktian. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap dugaan aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada Gus Miftah pada saat memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen proyek CGSS Deki Martin. Jaksa Grafik Losarto membacakan berita acara pemeriksaan saksi dan secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP tersebut. Sidang berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 12 saksi. 8 hadir langsung dan 4 lainnya mengikuti secara daring. Kasus ini menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam dakwaan, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkereta-apian termasuk JGSS. KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi untuk menelusuri aliran dana proyek DJKA. Dugaan aliran 100 juta rupiah ke Gus Miftah menjadi salah satu sorotan dalam persidangan terbaru. Hingga berita ini ditayangkan, Gus Miftah belum memberikan tanggapan langsung terkait fakta persidangan maupun peluang penyitaan yang disebut KPK. Ya, keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayaan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya, begitu. Artinya ketika uang yang diduga dari tindak pidana korupsi, maka uang 100 juta yang kita dapat itu bakal disita KPK dan dimasukkan atau terkepulis. Ya tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang berproses di persidangan. Itu sifatnya memaksa untuk mengembalikan atau sudah menganjurkan pada pihak terkait? Nah, pertama kita akan ingat dulu untuk memastikan ya di proses pembuktian ini jika itu nanti betul ya terbukti, maka KPK dapat melakukan penyitaan ya. Kita lihat nanti dari proses pembuktian dari penilaian majelis hakim seperti apa atas keterangan ataupun fakta persidangan tersebut. Akan memanggil yang bersangkutan itu? Yang kita tunggu nanti, ini kan baru muncul di persidangan kemarin gitu ya, ada keterangan dari terdakwa ya, terdakwa atau saksi gitu ya, yang menyampaikan keterangan adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya. Nah, dalam proses pembuktian nanti hakim tentu akan melihat gitu ya,
soal aliran uang tersebut seperti apa, kebutuhannya dalam proses pembuktian, khususnya perkara pokok untuk para terdakwa. Kerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai JGSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JGSS 1 sampai JGSS 5. Nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah disebut dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JGSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, Grafik Losarte mengungkap adanya dugaan aliran dana sebesar 100 juta rupiah kepada Gus Miftah. Keterangan itu muncul saat pemeriksaan terhadap mantan pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek JGSS Deki Martin yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Kontroversi ini bermula dari sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edwin Pudiono berlangsung sejak pagi hingga sore. Dalam pembacaan berita acara pemeriksaan atau BAP saksi mengenai dugaan aliran dana dari perkara korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan, jaksa secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP yang menyebut adanya aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada pendakwa tersebut. Sidang hari itu berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga sekitar pukul 16.10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Semarang. Sebanyak 12 orang saksi diperiksa terdiri atas 8 saksi yang hadir secara langsung dan 4 saksi yang mengikuti persidangan secara daring. Usai persidangan, JPU Grafik Losarte menyebut keterangan Deki membuka fakta baru mengenai peredaran uang hasil korupsi proyek DJKA. Menurutnya, dana dari kontraktor tidak berhenti pada satu pihak, melainkan mengalir ke berbagai orang termasuk Gus Miftah. Meski demikian, jaksa menegaskan pihaknya belum mengambil keputusan terkait langkah hukum lanjutan. Seluruh temuan akan dilaporkan kepada pimpinan KPK untuk diputuskan, dan selain nama Gus Miftah, saksi juga menyebut nama Muhammad Suryo, pemilik pabrik rokok. Fakta ini akan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan KPK untuk menentukan kebijakan berikutnya. Adapun kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan mencuat sejak OTT KPK pada 11 April 2023. OTT tersebut membongkar praktik suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api periode 2018 hingga 2022. Sejak itu KPK terus mengembangkan kasus hingga menjerat puluhan tersangka, termasuk pejabat Kemenhub, pihak swasta, bahkan mantan menteri dan anggota DPR RI. Salah satunya adalah Sudewo, ex-anggota Komisi 5 DPR RI,
sekaligus Bupati Pati nonaktif yang diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkereta apian. Hari ini, terima kasih teman-teman media, hari ini kita mendapatkan keterangan cukup terang benderang dari saksi yang bernama Deki Martin. Saksi ini adalah terpidana dalam perkara terdahulu, dalam perkara DJKA. Dia ini kedudukannya adalah PPK pada paket pekerjaan di lingkungan BTP kelas 1 Semarang, paket JKSS 1 sampai dengan JKSS 5. Nah, selaku PPK yang bersangkutan terbukti menerima sejumlah uang dari pengusaha kontraktor. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini. Kami akan lapor ke pimpinan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau yang Pak Muhammad Suryo gimana Pak? Kami pun akan melakukan hal yang sama. Kami bisa memutuskan apa-apa. Seluruh fakta persidangan akan kami lapor secara berjenjang dan tertulis pada pimpinan untuk diambil keputusan dan kebijakan sebagaimana mestinya. Cukup ya? Keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah, ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayahan oleh penyidik nanti apakah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi munculnya nama pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek jalur ganda kereta api Solo Semarang segmen 1 atau JKSS di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin 13 Juli. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan terbuka kemungkinan penyitaan uang 100 juta rupiah yang disebut mengalir kepada Gus Miftah. Budi menambahkan KPK akan menunggu proses pembuktian di pengadilan. Ia juga tidak menutup kemungkinan memanggil Gus Miftah untuk dimintai keterangan apabila diperlukan dalam rangka memperkuat pembuktian. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mengungkap dugaan aliran dana senilai 100 juta rupiah kepada Gus Miftah pada saat memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen proyek CGSS Deki Martin. Jaksa Grafik Lasarte membacakan berita acara pemeriksaan saksi dan secara terbuka menyinggung nama Gus Miftah. Pada saat ditanya, Deki tidak membantah isi BAP tersebut. Sidang berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan 12 saksi. 8 hadir langsung dan 4 lainnya mengikuti secara daring. Kasus ini menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo. Dalam dakwaan, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari sejumlah proyek perkereta apian termasuk JKSS.
KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan saksi untuk menelusuri aliran dana proyek DJKA. Dugaan aliran 100 juta rupiah ke Gus Miftah menjadi salah satu sorotan dalam persidangan terbaru. Hingga berita ini ditayangkan, Gus Miftah belum memberikan tanggapan langsung terkait fakta persidangan maupun peluang penyitaan yang disebut KPK. Keterangan itu tentu juga menjadi penting ya, menjadi salah satu fakta persidangan yang muncul di perkara DJKA dan tentunya itu juga untuk menerangkan bahwa aliran uang berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di DJKA ini tidak berhenti di pelaku utama, tapi juga ada dugaan mengalir kepada pihak-pihak lain. Nah ini nanti akan didalami lebih lanjut karena setiap fakta persidangan pasti akan dianalisis oleh JPU dan juga akan menjadi pengayahan oleh penyidik nanti apakah kemungkinan terbuka untuk dilakukan pengembangan atau seperti apa, karena pasti akan dilihat unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari para pihak ya, termasuk soal dugaan aliran uang itu. Nah ini motif dari pemberian uang oleh yang bersangkutan kepada pihak yang disebut dalam persidangan ini seperti apa kedudukannya ya, motifnya, inisiatifnya, maksud dari pemberian uang itu untuk apa gitu ya, begitu. Artinya ketika uangnya diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka uang 100 juta yang kita dapat itu bakal disita KPK atau dimasukkan atau terkepulih? Ya tentunya terbuka kemungkinan jika memang itu nanti terbukti bahwa uang tersebut terkait ataupun bersumber dari uang-uang hasil dugaan tindak pidana korupsi yang sekarang sedang berproses di persidangan. Itu sifatnya memaksa untuk mengembalikan atau sekedar menganjurkan pada pihak terkait? Pertama kita akan lihat dulu untuk memastikan ya di proses pembuktian ini, jika itu nanti betul ya terbukti, maka KPK dapat melakukan penyitaan ya. Kita lihat nanti dari proses pembuktian, dari penilaian majelis hakim seperti apa atas keterangan ataupun fakta persidangan tersebut. Akan memanggil yang bersangkutan itu? Yang kita tunggu nanti, ini kan baru muncul di persidangan kemarin gitu ya, ada keterangan dari terdakwa ya, terdakwa atau saksi gitu ya, yang menyampaikan keterangan adanya dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya. Nah, dalam proses pembuktian nanti hakim tentu akan melihat gitu ya, soal aliran uang tersebut seperti apa, kebutuhannya dalam proses pembuktian, khususnya perkara pokok untuk para terdakwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal